أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. فإذا أمر العبد إخوانه من أهل المسجد بتسوية الصفوف وبإتمام الركوع والسجود وبالتقدم إلى الصف الأول وبخلع النخل عند باب المسجد وبوضع اليمين على الشمال ونحو هذا، ونهاهم عن الالتفات في الصلاة ورفع الصوت في القراءة وترك الخشوع والتخطي رقاب الناس وعن إنشاد الضالة في المسجد والتحدث بأحاديث الدنيا والضحك والهزل والمزاح والسخرية والشراء والبيع والخصومة ونحو هذا. وإذا استعمل هذا فقد أخذ بحظ وافر من حظوظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa menambah-nambah bekal kita untuk akhirat dan menambah-nambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendekatkan diri taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitabun niyat sampai kepada niat yang ketujuh daripada niat-niat ke masjid, yaitu an-niyatus sabi'ah, niat yang ketujuh untuk yanwil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar, yakni mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tergolong mendapatkan kekhususan, keistimewaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang mengorbankan diri dan jiwa mereka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka nanti pantas mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 112. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta menjaga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Fa iza amara al-'abdu ikhwanahu min ahli al-masjid, maka apabila seseorang memerintahkan saudaranya yang ahli masjid, apa-apa yang diperintahkan bagi saudara-saudaranya yang sudah ahli masjid ini, bitaswiyatis sufuf,
dengan meratakan shaf. Meratakan shaf karena bagian daripada kesempurnaan salat rata shaf, kecuali dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Wa bi itmamir ruku'i was sujud, kita memerintahkan kepada ahli masjid pulang untuk menyempurnakan ruku' dan sujudnya, supaya ruku' dan sujudnya itu sempurna dengan tumakninah. Wa bi wad'il yamini 'ala shimal, kemudian kita memerintahkan untuk memakai sandal itu didahului dengan kaki yang kanan. Nah, kalau kita memakai sandal, maka sunnah hukumnya kita mendahulukan kaki yang kanan. Nah, biasanya kita bebarang aja lah, kanan ke kiri kah kada bagaduh. Padahal kalau kita memperhatikan sunnah-sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedahnya banyak, keutamaannya banyak. Di antaranya adalah memakai atau mendahulukan kaki kanan. Wa bi khal'in na'li 'inda babil masjid. Dan kalau kita di dalam masjid pulang bi taqaddum ila shaffil awal, berlomba-lomba menuju shaf yang awal, shaf yang pertama. Jadi kita perintahkan untuk berlomba-lomba menuju shaf yang pertama, karena keutamaan dan keistimewaan shaf yang pertama luar biasa. Wa bi khal'in 'ala 'inda babil masjid, nah ketika sampai di pintu masjid, nah memacul sandal ketika di pintu masjid, jangan dibawa sandal masuk ke dalam masjid. Artinya masuk ke masjid bersandal. Ada juga orang yang su'ul adab masuk ke masjid bersepatu, sandal aja kada boleh, apalagi bersepatu. Sama lah sepatu dan sandal tuh. Karena malas melepas seragamnya atau melepas sepatunya, dia masuk masjid dengan memakai sepatu atau sandal. Nah, ini su'ul adab, jahat adab di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masjid Baitullah ini, rumah kita pun juga kada pantas, kada baik juga kita memakai sepatu dan sandal di dalam rumah, kecuali kan bersih daripada najis. Karena dikhawatirkan sepatu dan sandal tadi karena bekas kita berjalan di tanah, dikhawatirkan kalau pindah terbawa najis dan lain sebagainya. Wa nahahum 'anil iltifati fis sholati, dan mencegah mereka orang ahli masjid bahwa jangan berpaling atau berpaling-paling di waktu melaksanakan sholat di masjid. Paling sana, paling sini, tengok sana, tengok sini. Jadi fokus. Kalau kita sedang sholat, pandangan kita menghadap tempat sujud dan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata kita fokus ke tempat sujud, jangan ke situ kemari mata kita. Waraf'i sauti fil qiraati, dan menyaringkan suara di masjid, baik itu bepandiran maupun tetawaan dan sebagainya. Nah, menyakawa jangan nyaring di masjid. Lamun kita pas bacaan ini kita kawalah kada nyaring, ada yang mendengarnya kita. Nah, jadi pakai mikrofon ini memang sudah pengalas ketentuannya. Tapi kalau kita kada perlu misalnya bepandiran yang lain, maka itu jangan sampai nyaring di masjid. Jadi bepandiran atau tetawaan. Nah, jauh-jauh aja, artinya di luar aja pada masjid. Wa tarkil khusyu', dan jangan sampai meninggalkan khusyuk, hudur hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhatti lilqabin nas, dan berhati-hati jangan sampai melangkahi bahu-bahu manusia, jangan melangkahi bahu-bahu orang lain. Nah, itu termasuk su'ul adab.
adab nang kada baik juga. Apalagi kepala orang dilangkahi, hendak misalnya mengejar sop awal tetapi menyakiti saudaranya dengan melangkahi bahunya, melangkahi kepalanya apalagi. Nah ini termasuk perbuatan nang apa ngarannya itu suul adab. Jangan sampai kita melangkahi bahu-bahu orang. Wal hazli wal mizahi, bersenda gurau, wasukhriyati wasyira'i, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain, dan berjual beli di dalam masjid jangan. Wal khusumati, dan berdebat. Jangan sampai di masjid dibuat tempat berdebat, dibuat tempat untuk bertikai. Maka hal-hal tersebut apabila kita lakukan dengan amar ma'rufnya nahi munkarnya tadi nang kada baiknya kita cegah, yang baiknya kita perintahkan, maka kita akan dapatkan pahala orang yang mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, jadi kalau ada hal-hal tersebut di masjid, maka kita amalkan, kita kerjakan baik larangan-larangannya maupun suruhan-suruhannya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-minbari jannibu masajidakum as-sibyan wa majaninakum wa khusumatikum wa raf'a aswatikum wa salla suyufikum wa iqamata hudurikum wa ajmiruha fil jumu'i wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an insyadid dhallati fil masjid wa qawli sya'ri. Riwayat hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-minbari. Ujar Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya aku ujarnya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannibu masajidakumus sibyan. Nabi bersabda di atas mimbar, yaqulu 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, jannibu masajidakumus sibyan. Jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil. Ini anak kecil nang mengganggu lah. Kalau anak-anak yang kita bawa untuk kita didik, mengerjakan sholat berjamaah dan lain-lain, nah, itu kata bapak, anak-anak kecil nang mengganggu, dikhawatirkan kalau inya bahira atau bakami dan mengganggu orang sholat dan lain sebagainya, lari-lari dan lain sebagainya, itu mengganggu orang yang sedang mengerjakan ibadah. Kemudian apalagi yang perlu dijauhkan daripada masjid-masjid, wa majaninakum wa khusumatikum, orang gila, namanya ada orang gila. Kemudian apalagi perselisihan, perdebatan, kemudian raf'il aswat, mengeraskan suara, apalagi wasalla suyufikum, menghunus pedang, menghunus pedang di masjid. Nah, jangan juga. Wa iqamata hududikum fil jumu'i, dan melaksanakan hukuman-hukuman pidana atau had hudud di masjid jami'. Nah itu. Jadi melaksanakan hukuman had pidana jangan juga di masjid, jauh-jauh aja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang daripada mengumumkan daripada barang yang hilang. Nah, jadi kalau orang mencari barang hilang, itu Nabi SAW melarang mengumumkannya di masjid. Nabi SAW melarang juga di masjid itu bernyanyian. Nah, lain membaca qasidah, membaca syair,
nang memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan itu lain. Jadi bernyanyi nang melalaikan nang ghaflah, nah itu nang dilarang. Apalagi pakai musik pulang. Beliau memerintahkan untuk mengatakan kepada orang nang mencari barang nang hilang di masjid tadi, apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? La raddallahu dhallataka. Semoga Allah tidak mengembalikan barang nang hilang daripada engkau. Nah, malah didoakan dan kada dapat nang hilang. Nah, mun kita di sini ya kalau di mana-mana biasanya diumumkan siapa nang kehilangan utas ambil di mimbar umpamanya. Nang kehilangan jam hubungi kaum umpamanya. Nah, itu paling kada hukumnya makruh. Karena pengumuman nang itu tadi barang hilang dan sebagainya itu bisa mengurangi atau menghilangkan kekhusyuan orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang melarang qail sya'r, artinya orang nang bersyair, bernyanyi di masjid. Napa ujarnya? Faddallahu faka wa ata Isa bin Maryam ala qaumin yatabaya'una fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang jual beli atau transaksi bisnis di masjid. Nah, kalau orang nang bernyanyi di masjid tadi itu Nabi mengatakan faddallahu faka. Nah, kalau orang nang mencari barang hilang tadi la raddallahu dhallataka, mudahan kata terdapat barang nang hilang daripada engkau. Bila orang ada terdapat bernyanyi di masjid, maka faddallahu faka, ujar Nabi, mudahan Allah memecahkan muntung ikam. Nah, jangan bernyanyi di masjid. Kemudian lagi Nabi Isa alaihissalam pernah mendatangi suatu kaum yang bertransaksi di masjid. Kemudian beliau membentangkan selendangnya dan menyabitkannya kepada mereka. Artinya memupuhakan. Seraya berkata, apa ujar Nabi Isa alaihissalam? Yas'a alaihim darban wa huwa yaqulu ya abna al-afa'i ittakhadhtum masajidallahi aswaqan hiya suqul akhirah. Wahai Bani Af'ai, wahai Bani Afa'i, kalian menjadikan masjid ini sebagai pasar. Apakah kalian menjadikan masjid sebagai pasar? Artinya masjid jangan diulah menjadi pasar. Artinya kada boleh berjual beli di masjid karena urusan dunia. Sedangkan beliau mengatakan hiya suqul akhirah, masjid itu adalah pasar untuk akhirat. Jadi kada ada urusan dunia di masjid itu. Jadi nang semua nang ada di masjid itu adalah pasar urusan akhirat. Jadi semua nang berkenaan dengan urusan akhirat di masjidlah tempatnya. Jangan digunakan masjid tadi untuk urusan dunia, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yattaqi hadhil masajid, Nabi SAW bersabda, la yattaqi hadhil masajid illa man radhiyallahu anhu wa man radhiyallahu anhu falahul jannah. Tidak mendekat orang ke masjid, artinya tidak mendekat orang ke masjid, artinya tidak beribadah seseorang itu di masjid illa man radhiyallahu anhu, kecuali orang nang ahli masjid tadi adalah orang yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang mendapatkan keridhaan Allah. Jadi ciri orang nang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala katuju beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man radhiyallahu, siapa yang mendapatkan keridhaan Allah falahul jannah, maka balasannya adalah surga.
wa sayati zamanun 'alan nasi yatakhallafuna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa zikrud dunya laysa Allahu fihim hajatun fa in kana dzalika zaman fala tujalisuhum. Kemudian lagi sambungan hadisnya, nanti ujar Nabi SAW akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman yang mereka itu kada katuju dengan masjid, tidak ada semangat sedikit pun untuk memakmurkan masjid. Wa laisa himmatuhum illa zikrud dunya. Nah, kecuali mereka ke masjid tadi tujuannya hanya untuk dunia. Laisa Allahu fihim hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada urutan, tidak ada sedikit pun Allah hajat kepada mereka itu. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan kepedulian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang tidak peduli dengan tidak memakmurkan masjid, kecuali ke masjid hanya urusan dunia, maka orang itu tidak akan dipedulikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana dzalika zaman fala tujalisuhum, apabila sampai sudah masanya seperti itu, orang berkumpul hanya urusan dunia di masjid, maka jangan umpat, jangan sekedudukan dengan mereka itu. Fala tujalisuhum, maka engkau jangan duduk-duduk atau mendatangi tempat mereka itu. Wa sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qauman yadhkuruna tijaratuhum fil masjid faqala innama buniyat hadhil masajid li dzikrillah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendengar ada qauman yazkuruna tijaratuhum fil masjid, ada segolongan orang kumpul-kumpul di masjid menceritakan, mengisahkan tentang usaha mereka, tentang bisnis mereka, urusan dunia inilah di masjid. Faqala, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, innama buniyat hadhil masajid li dzikrillah. Ini masjid, ujar Sayyidina Umar, dibangun untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bukan mengingat atau membaca atau mengatakan urusan-urusan dunia. Fa idza dzakartum tijaratukum wa dunyakum fa akhriju ilal baqi'. Nah, kemudian ujar Sayyidina Umar lagi, apabila kalian menyebut barang dagangan kalian, bisnis kalian, dunia kalian, urusan dunia di dalam masjid, napa ujar Sayyidina Umar, fakhruju ilal baqi, maka hendaklah kalian keluar dari masjid ini dan hendaklah menuju baqi. Baqi itu pekuburan, nah ada di Madinah. Jadi lamunnya artinya masih aja, maka ke situ aja. Keluarlah kalian dari masjid dan tujulah kuburan Baqi'. Kemudian an-niyatus saminah yanwil harba minad dunya ilal akhirah. Niat yang ke-8 untuk kita beribadah atau menuju masjid ini diniatakan untuk mengasingkan diri daripada urusan dunia. Nah, sudah juga kita berapa banyak waktu kita digunakan untuk mengurus dunia. Nah, sudah saatnya kita mengasingkan diri, memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah. Nah, di sini kita mengasingkan diri daripada urusan dunia. Ilal akhirah. Jadi nang diurus, nang digawi di masjid ini hanya urusan-urusan akhirat. Wa min tijaratil hawa ila tijaratit tuqa. Kemudian niat kita pulang untuk meninggalkan urusan hawa nafsu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di luar sana, di luar masjid, macam-macam urusan hawa nafsu
yang kita perturutakan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke masjid, datang ke masjid, maka hawa nafsu tadi kita buang, nang kita kerjakan, nang kita fokus adalah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min suqil khusran ila suqir ridwan, dan kita berniat ke masjid itu lari daripada kerugian dunia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berada di luar masjid mengurus urusan dunia, maka kita berada dalam keadaan kerugian. Tetapi kalau kita masuk masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan, disitulah tempatnya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lari daripada kerugian menuju kepada keberuntungan yang sebenarnya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min abna'id dunya ila ikhwanihi min abna'il uqba. Kemudian pulang lari daripada meninggalkan ahli dunia, karena di luar masjid kita berkawan dengan ahli-ahli dunia, urusan-urusan dunia. Ila abna'il uqba, menuju orang-orang yang mempersiapkan diri mereka untuk bekal masa depan mereka, yakni negeri akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita disuruh lari. Sedangkan melihat ular, melihat binatang buas saja kita disuruh lari, apalagi lari nang pacang kita rugi, lari daripada tipuan dunia, lari daripada kebinasaan, lari daripada kerugian. Nah, maka kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk lari, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, maka segeralah kalian lari kembali mentaati Allah. Jadi maksudnya lari itu adalah lari kepada Allah. Nah, sebagian ulama berkata tentang makna daripada fafirru ilallah itu adalah wa man dakhalahu kana amina. Itu jawabannya dalam Quran juga, surah Al-Imran ayat 97. Wa man dakhalahu kana amina, siapa-siapa yang masuk ke masjid maka orang itu aman. Siapa-siapa yang masuk ke masjid, orang itu aman daripada kerugian. Orang yang masuk masjid aman daripada kecelakaan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan daripada Allah Ta'ala, aman di dunia maupun di akhirat. Jadi maksudnya adalah masjid. Jadi nang papirru ilallah, nang disuruh kita lari menuju Allah itu lari ke masjid, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan papirru ilallah itu ke Makkah atau ke tanah haram. Namun ada juga pendapat lain papirru ilal jannah, lari menuju surga, sama aja. Ya, kalau maksudnya kayak itu juga. Nah, surga itu ya nang tempat menuju surga tidak lain adalah untuk beribadah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan selamat dari mara bahaya dan kehancuran, kecelakaan dan kerugian kecuali ia sudah mendapati kedua kakinya itu sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dalam surganya Allah, berarti orang itu sudah selamat daripada segala macam kerugian, selamat daripada mara bahaya. Rasulullah SAW bersabda, khairul biqa'il masajid wa khairun nasi ahluha, awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sebaik-baik manusia adalah ahli masjid. Nah, jadi kan sebaik-baik tempat adalah masjid, dan orang yang memakmurkan masjid, manusia-manusia yang ada di dalam yang beribadah di masjid, maka itulah manusia-manusia yang terbaik. Nah, yaitu mereka siapa? Adalah orang yang paling awal masuk masjid dan paling terakhir keluar dari masjid. Nah, ini pada-padanya lah, siapa yang paling awal? Kaum, paling akhir kaum juga. Nah, jadi baik benar. Jadi termasuk manusia yang terbaik lah. Jadi untung benar. Pemulaan masuk ya, kalau membukakan, terakhir pulang keluar.
mengunci atau menutup pintu masjid, maka itulah termasuk orang-orang yang terbaik. Dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan arti daripada kalimat wa man dakhalahu kana amina, yaitu masjid-masjid yang siapa saja memasukinya ia akan aman daripada fitnah iblis dan bala tentaranya. Jadi di dalam masjid kita akan diselamatkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnahnya iblis dan bala tentaranya, termasuk dunia, termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya tadi yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Iblis dan bala tentaranya tadi hanya mampu memberikan rasa was-was setelah orang berada di dalam masjid, jika pengarannya tuh setelah orang berada di masjid. Namun jika mampu menolak was-was itu, ia akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi kalau kita sudah di dalam masjid ini hanya memberikan was-was saja. Nah, was-was. Kalau di luar masjid hanya menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Kalau di dalam ini inya akan mampu menjerumuskan dalam kemaksiatan. Apa nang kawa di apa ngarannya tuh dikerjakan oleh iblis ketika kita beribadah baik di masjid dan lain sebagainya, itu adalah was-was. Nah, kalau kita sudah mampu menolak was-was daripada iblis dan syaitan ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Waqila wala yanjul 'abda minal mukhatarah wala yatakhallasu minal halakah illa idza hasala biqadamaihi fil jannah. Wa qila husunul mu'min min iblis arba'atun. Nah, dan dikatakan para ahli hikmah berkata, husunul mu'min min iblis arba'atun, benteng penjagaan kita supaya selamat daripada tipu daya syaitan dan iblis serta bala tentaranya itu ada 4. Jadi ada 4 benteng yang bisa menjaga kita daripada tipu daya syaitan yang menjerumuskan kita. Ada 4. Yang pertama al-masajid, masjid-masjid. Jadi masjid-masjid ini adalah benteng yang paling aman untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Tipu daya dunia, tipu daya hawa nafsu dan sebagainya. Maka masjidlah tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua wa qiraatul Quran bitafkiri fihi. Wa qiraatul Quran bitafkiri fihi. Benteng yang kedua supaya kita selamat daripada syaitan, hawa nafsu, selamat daripada bala tentaranya iblis, adalah membaca Al-Quran dengan memikirkan makna-maknanya. Jadi sambil membaca, sambil memikirkan, sambil memahami apa yang dibaca. Kemudian yang ketiga, benteng wassalati, sembahyang, salat. Ini benteng daripada syaitan, benteng daripada iblis dan bala tentaranya. Kemudian yang keempat, wan nazaru ila wajhil alimiz zahid. Nah, benteng yang keempat adalah an-nazar ila wajhil alim az-zahid, memandang ke wajahnya orang yang alim yang zuhud. Jadi memandang wajahnya orang alim yang zuhud itu pun termasuk benteng daripada benteng untuk melawan syaitan dan bala tentaranya. Jadi memandang orang alim yang zuhud itu termasuk benteng juga. Karena apabila kita memandang wajah-wajah orang yang dikasihi oleh Allah, orang alim yang zuhud, maka hati kita akan bertambah-tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah itu maka maksiat jauh, syaitan pun kita lari, maka kita akan aman daripada tipu daya syaitan.
Sebaliknya apabila kita memandang wajah-wajah orang fasik, wajah-wajah orang nang ahli maksiat, nang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memandang wajah-wajah mereka itu, kita akan mendekatkan hati kita kepada perbuatan-perbuatan mereka. Misalnya kita memandang bintang-bintang film umpamanya, nang kada bisa sembahyang, nang jauh daripada Allah, ahli maksiat, maka hati kita pun akan cenderung kepada perbuatan mereka, cenderung kepada maksiat. Jadi perbedaannya sangat jauh berlawanan antara kita memandang wajah orang alim nang zuhud dengan wajah orang nang ahli maksiat. Nah, maka bagus kita banyak-banyak memandang wajah-wajah mereka nang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairuhunna an-nazar yaqa'u 'indal waswasi. Wa fil qiraati la yakadu yanju min zalika. Wa qala ba'dul hukama idza kharaja al-'abdu min al-masjid wa wada'a rijlahu 'ala bisatil batil intasharat halawat ad-dunya fi 360 'alqan min jasadihi zata sammin min ladghin min jasadil maldughi la yashhadu zalika illa ahlal ma'rifati billahi ta'ala. Kemudian dikatakan lagi orang ahli hikmah, mereka berkata, apabila keluar seseorang hamba daripada masjid, idza kharajal 'abdu minal masjid, apabila sudah keluar kita daripada masjid, wa wada'a rijlahu 'ala bisatil batil, kemudian ia meletakkan kakinya di atas hal-hal yang batil. Nah, kalau kita sudah keluar dari masjid, masjid ini kan benteng daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarlah kita dari masjid, kemudian kita letakkan kaki kita di atas tanah. Nah, tapi kita mengerjakan hal yang batil, maksiat, maka cinta dunia menyebar ke dalam uratnya. Berapa banyak uratnya tadi? 360 uratnya dengan penuh racun. Jadi kalau kita keluar masjid kemudian mengerjakan nang batil, masuk ke dalam hati kita cinta dunia, kemudian menyebar di dalam urat-urat kita 360 banyaknya, penuh dengan racun. La yashhadu zalika illa ahlul ma'rifah. Jadi awak kita setelah keluar masjid kemudian kita meletakkan kaki kita di atas kebatilan, maka dipenuhilah jasad kita itu tadi dengan urat-urat kita dipenuhi dengan 360 nang racun semuanya. Dan tidak mengetahui yang demikian itu illa ahlal ma'rifah, melainkan mereka-mereka yang sudah diberikan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam masjid ini adalah tempat yang sudah paling aman. Wa man dakhalahu kana amina. Apabila sudah kita keluar pada masjid, maka tidak ada lagi jaminan tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, selalu cinta dan istiqamah memakmurkan masjid, dan kita banyak beribadah di dalam masjid, dan mudah-mudahan kita selalu hati kita mu'allaqun bil masajid, selalu tertakluk bergantung dengan masjid, sehingga nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan kenaungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada kenaungan melainkan kenaungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya adalah orang yang hatinya selalu tertakluk bergantung dengan masjid.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma astur 'ayuba mu'allimina 'anna wa la tazhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'at ta'at. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.